Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Pandai Football, channel informasi dunia pesepak bolaan. Oke, kini kita hadir lagi bintang tamu kita yang tidak asing, Bung Bayu, praktisi dunia pesepak bolaan seluruh dunia nih. Gimana kabar Bung Bayu? Alhamdulillah sehat, Bung Roy. Isi. Ya, kita membahas informasi bola-bola ya. Apalagi bola nasional kita dulu, PSSI. Ingin yang bertanya awal nih Bung Bayu, kepada Bung Bayu. Pasca Kongres biasa PSSI beberapa lalu, ada beberapa program PSSI kira-kira gimana tanggapan Bung Bayu? Baik, Bung Roy, setelah kemarin PSSI melakukan kongres biasa ya di Ya, Bali. tanggal kemarin tuh ya, Ya, saya juga kurang ingat perihal 4 tanggalnya. hari yang lalu tuh ya. Ada beberapa program yang ingin dijalankan federasi kita Ah, pada tahun ini. Salah satunya itu eh, Elite Pro Academy. ya. Artinya apa ya, kompetisi level usia kalau saya tidak salah. Ada juga beberapa hal termasuk agenda friendly match tim nasional Indonesia sampai tahun 2022 ini, Ah, AFF kalau saya tidak salah, ya. dan kompetisi-kompetisi lainnya seperti Piala Suratin dan liga-liga lainnya, atau Pembinaan juga lah ya semua. Liga 3 atau liga apa, Liga. saya juga Ah, kurang memahami detail hmm, dari program PSSI selanjutnya. Namun dari kongres biasa tersebut ada hal yang kembali hmm, memantik reaksi masyarakat, khususnya pencinta sepak bola tanah air, perihal perubahan nama-nama tim peserta kompetisi Liga Indonesia iya. dari level 1 sampai level 3, Bung. Ya, ada dengar-dengar juga tuh. Jadi, gimana menurut Bung Bayu? Dan apakah Ya, kalau saya ditanya bagaimana, saya bingung gitu. Kenapa eh, klub-klub lah terutama itu dengan gampangnya berubah nama, ah, dan kenapa juga federasi itu dengan gampangnya juga mensetujui nama gitu. Ada apa di balik ini? Sementara kita lihat, Bung, beberapa tim atau klub luar negeri itu kalau ganti owner atau ganti kepemilikan itu tidak ganti nama. Contoh misalnya Manchester City, Bung, dibeli iya, oleh Sheikh Mansur dari UAE kalau ah, tidak salah kan. Namanya tidak berubah, Bung, tidak Manchester Syekh Mansur, bukan, Bung, hmm. artinya. Kalau di Indonesia berubah nama, berubah kepemilikan, berubah nama. Tapi itu kan sah-sah saja. Secara statuta sah gitu loh, Ah, secara statuta sah. Artinya mungkin kedepannya ya statutanya PSSI yang mungkin harus diperbaikin gitu, Bung. Jadi ya agak aneh, Bung, ketika tim itu harus berganti-ganti nama, Bung. Artinya identitas sebuah tim atau hmm. klub itu akan menjadi tidak terlalu kelihatan gitu kalau tim sudah berganti-ganti nama, berganti-ganti home base. Nah, itu kan akan menimbulkan sebuah pertanyaan seberapa jauh klub tersebut profesional. Seperti itu. Jadi, eh, mungkin dari federasinya lah ya, yang harus di, Ya, federasi pertama, yang kedua ah, klub-klub. Artinya bagaimana brand image hmm, dari sebuah klub itu harus sebenarnya harus ditingkatkan, Bung, ditingkatkan artinya dengan nama yang seharusnya atau sejatinya tidak usah diubah-ubah. Kemudian home base-nya juga tidak usah diubah-ubah sehingga hmm. menjadi sebuah apa namanya, pakem tersendiri dari tim tersebut. Kemudian untuk federasinya, ya statutanya itu harus lebih diapakan ya, harus di lebih dioptimalkan gitu. Artinya dikerucutkan lagi ya. ya jangan jangan setiap tahun statutanya ganti, statutanya ganti.
Ya, Repot itu, Bung. berbicara tentang klub terkait kompetisi usia muda, apakah sudah sesuai dengan standar sepak bola saat ini? Kalau kita bicara kompetisi usia muda di Indonesia itu sebetulnya masih jauh, Bung, dari apa ya? Dari sempurna, atau lebih tepatnya apa udah sesuai dengan sistem sepak bola saat ini, saya rasa masih jauh, Bung. Kita tidak punya kompetisi usia muda itu yang reguler, Bung. Artinya aspek sepak bola profesional itu salah satunya sporting atau Ya. pembinaan. Jadi tim-tim liga itu belum sepenuhnya, atau mungkin federasi belum sepenuhnya punya kompetisi yang reguler seperti senior, Liga Indonesia Senior. Saat ini ada di PSSI membuat Elite Pro Academy. Tapi saya tidak tahu konsepnya bagaimana Elite Pro Academy itu. Sepertinya sekian bulan selesai, sekian bulan selesai. Kalau tidak salah seperti itu. Saya tidak terlalu memahami konsep dari Elite Pro Academy. Itu akan menjadi sebuah apa namanya, Bung, ya, hal yang kayaknya belum bisa mengangkat rate lah dari sebuah kompetisi sepak bola. Dimana kalau di negara-negara maju, tim-tim utamanya atau tim-tim seniornya itu mereka punya supporting bagaimana tim-tim semisal Manchester United itu punya tim usia mudanya. Ada. Kalau di Asia kayak misalnya Yokohama F Marinos, Jubilo Iwata, Urawa Reds Diamond, itu mereka punya tim-tim muda, dan federasi sepak bola itu membuat sebuah kompetisi usia muda. Berarti maksudnya usia muda ini harus reguler seperti seperti kompetisi seniornya. Misalnya Liga 1 untuk Tapi kan untuk saat ini kan ada beberapa setiap usia itu ada eventnya masing-masing. Iya. Apa itu kurang? Iya, saya rasa belum reguler, Bu. Kalau hanya event yang sifatnya turnamen, pasti akan berbeda, Bu. Artinya dengan kompetisi biasanya standar pemain itu akan kelihatan, Bung, karena kompetisi itu kan reguler dia. Iya. Dengan turnamen pasti berbeda, Bung, tentang sistemnya. Ya, nanti kita mohonlah kepada PSSI itu. Kita berharap, Bung, PSSI lebih mengedepankan kompetisi usia muda. Ya, ada beberapa level kompetisi di Indonesia ini yang kira-kira memperjenjangkan yang sudah sesuaikah? Harusnya sih sudah, Bung. Harusnya sih sudah. Mengingat Villanesia itu yang digagas oleh federasi pada tahun 2017 silam, itu mengedepankan beberapa aspek termasuk pembinaan usia muda, Bung. Jadi ada kompetisi level usia yang harusnya itu sudah mulai digagas. Bukan, Bung, sudah digagas. Artinya tinggal dijalankan, tinggal action plan ya, tinggal action lah gitu kan. Misal usia buat liga untuk kelompok usia 10 tahun. Diikuti oleh klub-klub yang saat ini berada di level liga, misalnya Bayangkara, Persija harus punya tim-tim junior usia 10 tahun, kemudian punya tim usia 14 tahun dan tim usia 17 tahun semisal itu. Dan kita berharap kompetisinya itu reguler, Bu. Seperti itu. Jadi ya namanya sebuah apa ya, liga atau kompetisi. Kalau eventnya turnamen, ya sepertinya mutunya juga kita akan lihat sendiri, Bu, turnamen. Apa nggak terlalu gimana ya? 10 tahun kan masih, artinya jangka 10 tahun itu kan masih ingin bermain-main. Ya, benar. Benar. Ingin bermain-main, tidak serius, belum terlalu serius mereka. Kalau dibuat reguler gitu, atau apakah memang cukup efisien? Atau ada aturan tersendiri dari menitnya, dari peraturan wasitkah, atau gimana? Kan belum relevan itu. Tinggal high performance unitnya PSSI, Bung, dalam mengemas perihal kompetisi usia dini. Namun tetap dalam konteks yang reguler.
Konteksnya reguler. konteks reguler. Artinya bisa saja kompetisi untuk anak usia 10 tahun itu digelar 7 lawan 7 atau 4 lawan 4, 6 lawan 6, ya itu tinggal polanya PSSI, tinggal polanya federasi untuk mengembangkannya, Bung. Nah, kalau waktunya itu bisa disesuaikan, namun tetap dengan regulasi yang reguler gitu, Bung. Artinya Iya, 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 ditata iya. dengan baik, misalnya tim usia 10 tahun dari Persija, karena kan tim-tim itu kan butuh supporting, Bung. Oh ya. Jadi tim-tim sepak bola itu butuh supporting atau pembinaan ya. Pembinaan itu kan pasti dari tingkat dasar sampai tingkat junior gitu. Nah, itu yang mungkin kalau kalau menurut saya itu masih masih kurang banyak lah, kurang sempurna lah gitu. Karena memang ada Bu kompetisi seperti Piala Suratin, Piala apa, tapi sepertinya effortnya tidak terlalu besar bagi perkembangan sepak bola kita, Bu. Kalau menurut saya ya, bukan menurut pecinta sepak bola, menurut saya ya. Hal ini kan simpel. Ini sudah diterapkan kapan ya? Baru-baru saja atau memang Kalau Villanesia itu, Bung, itu dari tahun 2017 sudah digagas 2017 oleh ya? High Performance Unitnya Heeh. PSSI yang diketuai oleh Danur Windo. Mm-mm. Itu sudah dijalankan, cuman prosesnya itu kita kita ketahui tidak maksimal sepertinya. Bahkan kalau kemarin saya lihat ada sebuah sekolah sepak bola yang saya tanyakan pelatihnya, itu mereka tidak tahu apa itu Villanesia. Nah, Ah, ini kan menjadi sebuah problem sebenarnya bagi federasi. Kenapa eh, konsep dari federasi itu tidak sampai ke jenjang akar. hmm. Sementara proses pembinaan itu kan memang ya harus dari akar dong gitu kan. Eh, Pelaksanaannya dan lain-lainnya. Ya makanya tuh saya pun sedikit bingung gitu. Kenapa konsep yang sederhana ini itu tidak di Jalankan gitu mungkin tidak ya berjalan dengan baik. dijalankan atau dipraktekkan kenapa? Apakah ada tanda kutip apa masih ada mafia yang berkeliaran atau Kalau itu kita agak sensitif membahasnya, Bu, iya. perihal-perihal itu. Tapi kembali lagi kita berpikir federasi kita itu belum diisi sepenuhnya oleh orang-orang profesional dalam bidangnya. Nah, sementara kita butuh sesuatu yang memang benar-benar profesional, Bung, dalam menjalankan sebuah tata kelola sepak bola. Benar, benar, benar sekali. Ya, ini kan musim sudah berakhir. Liga 1 sudah berakhir. Ya kan, Bung? Liga 2 sudah berakhir. Liga 3 sudah berakhir semua. Dan ini memasuki event baru. Musim baru dan tim-tim melakukan pramusim. Pantaskah federasi ikut serta dalam penggodokan pramusim tersebut? Ini yang saya sedikit aneh, Bung. Hmm. Harusnya menurut saya nih, Bung, federasi itu sudah tidak mengurusi lagi terkait pramusim. Hmm. Federasi hanya fokus menunjuk PT Liga Indonesia Baru selaku regulator dari Hmm. kompetisi sepak bola level tertinggi sepak bola nasional. Harusnya mereka tinggal bilang kapan dilaksanain kompetisi level 1. Hmm. Mereka tinggal buat. Nah, anehnya yang buat saya bingung lagi, federasi itu malah sepertinya menjadikan pramusim itu sebagai salah satu program. Walaupun mungkin sepertinya tidak masuk dalam program dalam kongres biasa kemarin. Kita lihat, Bung, di negara-negara maju, negara-negara Eropa, bahkan mungkin Asia, Asia Barat, Asia Timur seperti Jepang dan negara-negara Asia Barat lainnya, klub-klubnya itu untuk melakukan persiapan pramusim itu biasanya tur, Tur Ya kita seperti Manchester United, Chelsea, ke Liverpool Asia, ke Asia, ke Amerika dengan Amerika. macam, Bung. Artinya sepertinya federasi negara mereka sebenarnya tidak mengurusin itu, Bung. Karena itu sudah ranahnya klub. Iyalah. Karena
klub tadi itu kan akan menjajal, Bu, materi-materi pemain baru misalnya gitu kan. Dan mereka akan mencoba semuanya, Bu. Pemain yang mungkin nanti bakal terdepak di Oh, timnya tetap mereka upayakan untuk main, Bu, dalam pramusim. Nah, bedanya di kita, itu formatnya mungkin diatur oleh federasi, Bu. Sehingga seakan-akan ini turnamen ini seperti kayak Piala Dunia, jadi mainnya kayak beneran terus gitu kan. Jadi pemain inti itu dipaksa untuk capek. Bahkan bisa jadi nanti di pramusim kalau di Indonesia pelatih yang gagal di pramusim itu langsung dipecat. Ini kan sedikit ya gimana pramusim loh gitu kan. Pramusim itu apa gitu kan artinya nah, persiapan untuk menuju yang persiapan untuk sebenarnya ya, gitu. ya itu kan urusan klub, ya Ini kan? urusan klub. Ini ranahnya Urusan klub, ofisial. urusan mereka, Bung. Nah, Ya harusnya klub-klub itu ya tinggal mereka cari mau kemana nah, turnya. Tur misalnya ke Jepang, tur ke nah. Singapura, tur ke Kuwait, ya bebas mereka gitu kan. Untuk persiapan, mereka tinggal bawa skuad yang mereka punya. Untuk dites semua pemain-pemain yang baru. Iya, itu artinya saya agak sedikit heran Bung dengan federasi kita. Hmm. Kenapa itu harus diurusin gitu kan, harus diurusin. Biar ya, kalaupun misalnya dibuat pramusimnya itu Piala Presiden, ya serahkan saja kepada PT Liga Indonesia Baru atau siapalah yang jadi promotor dari pramusim tersebut. Artinya PSSI itu sudah tidak perlu ke situ. Artinya ada hal lain sebenarnya yang federasi itu harus lakukan terkait semisal persiapan atau penggodokan tentang liga usia muda, Bu. Yang seperti yang kita bahas di awal tadi, Bu. Bagaimana Bung tentang komposisi kepengurusan Federasi Sepak Bola Indonesia kita nih? Komposisinya kalau cerita komposisi ya inilah sekarang komposisi dari Nah, federasi sepak bola kita yang ya kita ketahui lah diisi dari berbagai kalangan, Bu. Ketua umumnya itu mantan polisi. polisi ya dari polisi, lain-lainnya itu ada politisi dan rata-rata itu diisi oleh politisi. Kita kita nggak tahu, Bung, di mana eh, kemampuan beliau-beliau itu tentang dunia sepak bola, kita juga nggak tahu gitu kan. Tapi Nah, memang ya kalau bicara komposisi federasi ya semacam ini, Bung, gitu kan. Saya jarang melihat orang-orang profesional yang ada di jajaran kompetisi. Kalau kalau diisi oleh orang-orang profesional, mudah-mudahan level kita Jepang Korea, Bung. ya sih saya pernah dengar kata-kata bijak. Kalau dikerjakan suatu kerjaan itu bukan ahlinya, maka hancur. Apakah gambaran itu? Kalau dibilang hancur mungkin enggak, Bung, tapi kita Nah, enggak berprestasi. sama Ya aja, kan, Bung? nggak berprestasi. SEA Games tahun 91 itu terakhir kali kita dapat emas dalam dalam turnamen yang saya anggap prestisius. Di luar SEA Games tidak ada turnamen prestisius yang Indonesia menangkan, Bung. AFF sudah edisi ke-13 Hmm. tanpa gelar. Senior pun gitu juga. Ya, kemudian Piala Asia kita tahun 96 lolos, Piala Asia tahun 2000 atau saya juga agak lupa, 3 atau 4 kali lolos dan ya kita hanya ada di fase grup. Kita ada di fase tahun 96 kita peringkat terbawah fase grup kita waktu itu Ini pun berkata bahwa gitu ya, di kualifikasi Piala Asia Senior. untuk kualifikasi Piala Asia Senior tuh nanti tanggal 8, Bung. Tanggal 8 Jumpa Kuwait ya. jumpa Kuwait, Jordan dan Nepal. Ya artinya dari kalau ditanya apakah sesuatu yang tidak dilakukan oleh ahlinya itu akan hancur, saya nggak bisa jawab sih apakah mereka ahli atau tidak. Tapi hampir 31 tahun Indonesia tanpa prestasi, Bung. Beda sama Vietnam, Bung. Vietnam makin melonjak ya. Tahun 2018 untuk usia 23 Vietnam itu runner up Piala Asia, Bung. Apa ya? Ya,
Kemudian mereka juara AFF tahun 2019 kalau saya tidak salah. Oh, tidak. Sebelumnya mereka juara Piala AFF, 2019 juara SEA Games, dan kemarin juara SEA Games. juara SEA Games lagi. Bahkan mereka di kualifikasi Piala Dunia, mereka lolos sampai babak ketiga, Bung. Wih. Dan itu lawan-lawannya bukan tim-tim sembarangan. Ya walaupun levelnya Vietnam itu memang mungkin masih Asia Tenggara. Asia Tenggara ya. Masih Asia Tenggara. Namun kalau kita lihat tentang antusias sepak bola antara Vietnam dan Indonesia, mungkin kita lebih baik. Jadi PSSI yang baru ini baru genap 1 tahun. Saya rasa lebih. Lebih ya. Oke. Realistiskah program federasi untuk tim nasional kita untuk 1 tahun ini? Kalau dilihat dari program-program yang dicanangkan oleh PSSI sepertinya agak tidak realistis, Bu. Mengingat ada beberapa hal yang federasi sendiri itu sepertinya tidak siap. Kemarin kita akan melihat sebuah hal yang sepatutnya tidak harus dilakukan oleh federasi sebesar ini, Bu. Tim nasional Indonesia itu belum membooking sarana atau tempat latihan, Bu, bagi tim nasional. Yes. Artinya lapangan latihan itu belum di-booking, Bu. Untuk organisasi atau untuk federasi sebesar ini, hal sepele tidak dilakukan dengan baik, Bu. Terlepas dari apapun alibi mereka, ini akan menjadi sebuah one prestasi lah kalau menurut saya. Sebuah tim nasional itu tidak punya lapangan. Memang kalau untuk training center kita tidak punya, Bu. Berarti kita kadang-kadang kalau ingin melakukan TC itu biasanya di lapangan C Senayan atau lapangan B Senayan dekat Gelora Bung Karno. Namun untuk latihan untuk training center tersendiri tim nasional Indonesia belum punya, Bu. Makanya saat kemarin Sintayong gagal di SEA Games, netizen itu kan ramai bilang Sintayong out. Namun pelatih berkebangsaan Korea ini malah bilang dengan santainya jangan cerita out, tapi bagaimana desak federasi untuk membuat training center. Jadi kalau ditanya realistiskah targetnya federasi kepada tim nasional, sangat tidak realistis, Bu. Banyak hal yang sebenarnya kita itu tidak siapkan, termasuk kemarin gagalnya naturalisasi. Ya mungkin tidak sepenuhnya salah federasi, mungkin memang begitulah rumitnya federasi. Namun itu menjadi sebuah hal yang mungkin akan jadi serangan ke federasi gitu, bahwa banyak hal yang mereka itu belum tuntaskan terkait hal-hal tersebut. Jadi tentang lapangan tentang naturalisasi pun agak rumit di administrasi. Yes. Gimana dampak pemerintah untuk pesepak bola kita? Apakah sebenarnya kalau pemerintah itu pasti total, Bung, untuk sepak bola, untuk olahraga lain, kita nggak mungkin tidak melibatkan pemerintah dalam hal ini. Pemerintah itu pasti support, Bung, terkait banyak hal lah terkait olahraga nasional lah. Bahkan kemarin Menpora juga telah menelurkan konsep baru, kalau saya tidak salah, The Bond, desain besar olahraga nasional, itu sudah digagas oleh Kemenpora. Artinya pemerintah serius, Bung, untuk olahraga. Bahkan mungkin terkhusus sepak bola, Bung. Bahkan saya lihat kemarin saat proses naturalisasi pemain Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Sin Patinama itu Menpora kita, Bapak Jainuddin Amali, itu sepertinya total gitu. Artinya pemerintah dalam hal ini sepertinya punya banyak andil besar, Bung. Bahkan untuk persiapan Piala Dunia U20 tahun depan itu sepertinya pemerintah sudah sangat siap. Bahkan sebelum-sebelumnya harusnya sudah dimulai kan. Namun karena pandemi gagal. Jadi kalau pemerintah sepertinya besar, Bung. Peran pemerintah besar. Tinggal bagaimana sih
federasi dan stakeholder sepak bola khususnya yang mengemas ini, Bung, karena pemerintah itu sepertinya ya jor-joran juga untuk olahraga sepak bola terutama. Kita TC pemain-pemain sampai di Korea itu kan dananya gede, Bung. Ya pasti dari pemerintah kan gitu kan. Iya, iya. Ya artinya kalau ditanya pemerintah seberapa besar andilnya, saya berpikir pemerintah punya andil besar dalam bidang olahraga terutama sepak bola. Kalau sarana dan prasarana untuk olahraga ini gimana? Di Indonesia ini gimana? Sarana olahraga dan prasarana itu bagus, Bung. Artinya pemerintah dalam hal ini kita kembali lagi punya andil besar terutama di beberapa hal termasuk infrastruktur. Ya, artinya stadion-stadion sepak bola yang ada di Indonesia itu hampir semuanya itu punya pemerintah. Punya pemerintah. Artinya tim-tim yang ada di Liga Indonesia itu rata-rata sewa ke Pemko, Pemkap, karena memang stadion yang dibuat itu memang buatan pemerintah. Belum ada klub Liga Indonesia misalnya membuat stadion sendiri, membuat training ground sendiri, itu sepertinya belum, Bung. Hanya beberapa yang masih punya rencana bahkan paling yang ada itu Bali United yang dia punya training ground sendiri, namun stadionnya itu sepertinya masih punya pemerintah, Kapten Iwayan Dipta. Jadi kalau infrastruktur sepertinya masih kurang, Bung. Bung? Kurang apa ya namanya? Kurang banyak lah, terutama kurang banyak itu mungkin di training ground. Di training ground itu ada beberapa fasilitas standar sepak bola sekarang, semisal gym, kolam renang, sport science dan banyak hal. Hanya beberapa. Iya, namun kalau untuk klub sepertinya baru Bali United yang lain menerapkan, yang lain belum. Ini kurang sepertinya lah. Arema sedang menuju ke Menyusul. situ. Kebanyakan klub-klubnya itu belum mempunyai hal tersebut. Jadi kalau mau latihan ya mereka di lapangan stadion yang ada atau lapangan-lapangan biasa. Dan itu infrastrukturnya sepertinya juga masih kurang. Ya kita doakanlah semoga klub-klub di Indonesia ini kita sangat berharap, Bung. Sarana dan prasarana layak lah. Karena kalau kita menilik ada sebuah klub, oh iya memang wajar sih karena tim ini tim Sultan, tim dari negara tetangga kita, Bung, dari Malaysia, Johor Darul Ta'zim. Saat ini mereka lolos ke fase knockout, Bung, Liga Champions Asia, dan ini merupakan sejarah, Bung. Tim Asia Tenggara mampu jadi juara fase grup di Liga Champions Asia, dan ini luar biasa kalau saya bilang. Artinya owner dari GDT itu sepertinya total, Bung, dengan kekayaan yang mungkin dia miliki, dia full. Mereka punya training ground, mereka punya stadion sendiri. Ya, ini perlu dicontoh, Bung, oleh owner-owner sepak bola nasional. Ya, kita berharap mereka meniru itu, Bung. Ya, kalau kita lihat pun timnas ini kurang berprestasi. Terakhir Piala AFF yang di Singapura ya, Piala AFF ya. Dan kemarin itu Indra Sapri lah yang mampu untuk juara 1. Ya, untuk usia 22, Bung. Husni ya. Iya. Fahri Husaini di usia 22. Untuk selanjutnya dan next selanjutnya nggak ada prestasi. Apa akar masalahnya menurut Bung Bayu? Kembali, Bung, kalau kita cerita akar masalah dari sepak bola Indonesia itu pasti tentang tata kelola, Bung. Tata kelola sepak bola nasional. Ada banyak hal di sini, Bung. Kita runut dari awal pembinaan, Bung, pembinaan usia dini. Ketika tahun 2017 itu sebetulnya kalau saya berpikir itulah era kebangkitan sepak bola Indonesia dengan terbitnya Vilanesia, Bung, filosofi sepak bola Indonesia. Di Vilanesia itu semua hal terkait sepak bola Indonesia itu ada di situ, Bung. Dari kurikulum sampai banyak hal di Vilanesia. Namun yang kita ketahui, yang kita lihat bersama, program itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mandek. Mungkin mandek, Bung. Sudah hampir 5 tahun ya. Kenapa? Tata kelola, Bung. Artinya federasi bisa serius bisa tidak ini, Bung.
Karena mungkin di 2017 itu ketumnya beda, berikutnya ada ketum baru, jadi mungkin program ini bisa mandek karena mungkin ketum yang Baru baru tidak ingin mencanangkan yang baru juga. mungkin ya bisa jadi Bung. Nah, jadi ya itu tadi seperti saya singgung di awal tadi, ada sekolah sepak bola yang belum paham tentang apa itu Milanesia. Milanesia, Bung. Berarti memang nggak digembar-gemborkan ya. Iya, iya, iya. Oke, Bung. Kita pertanyaan terakhir lah untuk sepak bola nasional kita. Pertanyaan terakhir, Bung. Apakah ada sangkut paut federasi, pemain-pemain kita ataupun apapun dengan politik? Kalau keterkaitan dan sangkut paut itu sebetulnya pasti identik, Bung Roy. Identiknya bagaimana? Hampir semua stakeholder sepak bola Indonesia itu pemain politik, Bung. Pemain politik. Dari ketua asosiasi sepak bola tingkat kabupaten, kota, provinsi sampai federasi pusat itu Sampai puncak rata-rata ya. diisi oleh orang-orang politik. Klubnya pun juga dikelola oleh orang-orang politik. Ya sebenarnya tidak ada salahnya, Bung. Eh, Antara sepak bola dengan politik. Namun beda mungkin ya antara antara ya, politik sepak bola Indonesia dan luar negeri Luar kita negeri, bandingkan semisal eh, Silvio Berlusconi di AC Milan ya. iya. Ketika beliau mengakuisisi AC Milan, Mm-mm. menjadikan AC Milan itu menjadi kendaraan politiknya dengan membentuk partai politik Forza Italia itu. Nah, itu mungkin beda kasus gitu. Artinya Silvio Berlusconi itu udah melakukan dulu, Iya, udah iya. melakukan dan ya kita lihat ketika Silvio Berlusconi itu mengakuisisi AC Milan dari pemilik lamanya, ada beberapa hal yang ia rubah dengan mengontrak pelatih Arrigo Sacchi, Hmm. kemudian mengambil atau membeli Marco van Basten dan beberapa bintang Belanda pada saat itu dan menjadikan AC Milan menjadi superior kala itu Kala gitu itu Bung. ya. Nah, jadi beda kasusnya kalau di Indonesia gitu kan hampir semua pejabat federasinya itu seperti menjadikan federasi adalah sebuah kepentingan Kepentingan. kepentingan politik dan saya rasa memang tidak ada salahnya sih selama prestasi sepak bola Indonesia itu sesuai kodratnya. Kalau ini saya rasa belum sesuai kodratnya. Indonesia dengan bangsa besar, klub sepak bolanya itu mungkin ribuan Bung ya Iya. di seluruh Nusantara. Tapi kita lihat prestasinya Hanya mencari 23 nama aja. 23 sampai 30 Sampai nama untuk ah, skuad nasional. untuk skuad Kita seperti nasional. kesulitan gitu, Bung. Kita Ah. seperti kesulitan. Kita tetap apa namanya masih tertinggal dari Thailand, dari Vietnam itu masih tertinggal. Konon lagi kita membandingkan sepak bola kita dengan Jepang ataupun Korea. Dan terakhir, kemarin pertandingan Indonesia ngelawan Bangladesh. Hancur. Dalam mata Bung Bayu, apakah memang hanya eksebisi atau memang lain dari jalur taktik? Gimana nih? Kok bisa seri? Padahal Eh, secara rating kita unggul. Segala hal pun unggul itu kan. ada banyak hal yang saya cermati dari kejadian pertandingan melawan Bangladesh kemarin pada FIFA Friendly. Tim nasional itu tidak bermain seperti seharusnya kalau kita lihat. Kalau kita cermati bisa saja itu merupakan apa namanya ya teknik pengelabuhan dari Sintayong. Kita main aman, kita nggak usah kelihatan main bagusnya, kita kelihatan aja main buruknya, agar
calon lawan kita di kualifikasi Piala Asia nanti seperti Kuwait, Jordan dan Nepal itu tidak mengetahui secara persis kekuatan timnas Indonesia. Namun di sisi lain kita juga harus mencermati bahwa itulah level sepak bola kita, Bung. Itulah level sepak bola kita yang mana tactical awareness pemain-pemain kita itu memang masih seperti itu. Artinya pemain-pemain kita itu masih belum sadar tentang taktikal. Pemain kita itu masih bingung mendistribusikan bola. Pemain kita itu masih bingung dia harus berbuat apa. Dan ini kan ini terus menjadi masalah dari sepak bola Indonesia sih, Bu. Berarti secara kesimpulannya pertandingan kemarin friendly match melawan Bangladesh itu suatu taktik atau memang begitulah main Indonesia? Kalau saya ambil garis besarnya sebetulnya memang begitu sih permainan Bukan taktik permainan timnas Indonesia, artinya apalagi senior ya. Iya, artinya saya yakin Sintayong itu bukan kaleng-kaleng, Bung, gitu kan, dengan reputasi dia, mempertaruhkan reputasi dia untuk melatih tim nasional Indonesia itu merupakan sebuah pertaruhan besar bagi reputasinya Sintayong. Artinya Sintayong itu sudah sangat sangat kredibel dengan membawa tim nasional Korea Selatan lolos Olimpiade, lolos Piala Dunia, bahkan mengalahkan Jerman. Dia juga punya track record bagus saat menahkodai Seongnam Ilhwa Chunma kalau tidak salah, dengan menjuarai liga lokal dan Liga Champions Korea Asia. juga, ya. Iya, artinya dengan kredibilitas yang mentereng, dengan kurikulum vitae yang begitu bagus, saya rasa Sintayong itu tidak akan mengorbankan atau menaruhkan reputasinya dengan melatih asal-asalan tim nasional Indonesia. Tinggal lagi kalau harus kita pahamkan bahwasanya level sepak bola kita itu memang masih demikian, Bu. Kita masih belum paham taktikal, kita masih mungkin teknik dasarnya kita juga masih sering mentok gitu kan. Jadi mungkin itulah level sepak bola kita. Mungkin itu level. Oke, Bung. Kalau gitu kita menuju ke sepak bola dunia. The champion Real Madrid ala Madrid. Gimana menurut Bung? Real Madrid sebenarnya memang King of Europe, Bung. Artinya memang raja Eropa, Bung. Artinya dari gelaran Liga Champions, dari Piala Champions sampai Liga Champions, berubah format atau apalah yang UEFA lakukan, Real Madrid itu menjadi tim dengan gelar terbanyak di Eropa, Bung. Iya, tapi kemarin sampai digadang-gadang tim underdog dengan komposisi pemainnya. Ditinggalkan Ronaldo. David Alaba itu tidak di posisi sebenarnya. Gimana tuh? Kalau Real Madrid tetap, Bung, ya, artinya tim dengan superioritas itu pasti mental juaranya bagus, Bung. Kita lihat memang dari awal Madrid mungkin tidak diperhitungkan secara permainan dengan tim-tim lain. Kita lihat Manchester City itu mungkin lebih dijagokan ketimbang sama Munchen. Bayern Munchen dengan permainan game plan yang sangat baik. Namun kembali lagi, Bu, Carlo Ancelotti sebagai nahkoda tim itu mungkin memang dikatakan miskin taktik kita bilang. Namun kita harus garis bawain, Bu, dalam industri sepak bola modern pun teknik ataupun sistem taktikal bertahan ala Catenaccio yang diterapkan oleh Ancelotti itu pun masih sangat relevan, Bu. Iya. Ya, artinya kita lihat kemarin di final Liga Champions ketika Liverpool lebih dominan dari sisi permainan. Namun kita ketahui mental juaranya Madrid dan taktikal yang dilakukan Ancelotti itu sangat baik, Bung. Artinya dari awal mungkin penonton itu akan berpikir Madrid nggak akan menang gitu. Tapi dengan taktik dan game plan serta para pemainnya itu memang sangat paham taktik gitu kan, dan sangat peduli taktik. Tapi terbatas, artinya memang terbatas lah pemain-pemain, apalagi banyak yang cedera. Ya, artinya dari beberapa keterbatasan Real Madrid, Carlo Ancelotti itu sangat paham, Bung, dengan timnya. Ya. Kita akui Don Carlo
Itu sangat luar biasa, Bung, dengan berbagai capaian rekornya kita sangat harus akuin bahwasanya Carlo Ancelotti itu paham dengan timnya, Bung. 3 tim Inggris takluk pada Don Carlo. Dan semua gimana ya? Permainannya tuh gila, dramatis. Chelsea dramatis, Man City apalagi, Liverpool tergeser. Untuk the next, melihat rivalnya Real Madrid di Liga Spanyol, Barcelona dengan komposisi pemain baru ataupun digadang-gadang Lewandowski akan pindah ke Barcelona. Gimana? Kalau rivalitas di Liga Spanyol itu memang berkutat di dua klub Dua tersebut, tim Bung, ya. di Real Madrid dan Barcelona. Tapi kita juga tidak bisa menafikan Atletico Madrid yang juga beberapa tahun itu tetap menguntit duo Barcelona dan Real Madrid. Barcelona tetap menjadi pesaing utama Real Madrid untuk Musim depan. musim depan. Namun dengan berbagai kendala yang saat ini menerpa eh, Blaugrana itu akan menjadi sebuah ancaman bagi Barcelona sendiri gitu, bahwasanya target mereka untuk merebut titel terbaik di Spanyol itu bisa jadi terhambat, Bung, karena keterbatasan finansial Barcelona sendiri. Dengar-dengar ada beberapa financial fair play yang saat ini diterapkan Barcelona, sehingga ada beberapa pemain yang tidak bisa melanjutkan kontrak, dan ada juga kabar bahwasanya beberapa pemain itu harus dipotong gajinya, Bung. Dan ini akan menjadi sebuah masalah tentunya bagi Barcelona untuk berebut juara dengan Real Madrid. Hal tersebut pasti akan diambil kesempatannya oleh rival yang lain seperti Atletico Madrid. Namun saya yakin Real Madrid itu akan tetap pada trahnya, Bung, sebagai salah satu yang terbaik di Spanyol setelah Barcelona kan. Ya artinya Barcelona dan Madrid ini memang masih menjadi pesaing-pesaing lah, artinya di antara dua tim tersebut tanpa menafikan Atletico Madrid. Mungkin tim-tim ini yang akan tetap mendominasi Spanyol. Kalau saya rasa Liga Spanyol itu tidak kompetitif. Liga Spanyol lah. Tidak kompetitif. Apa tim favorit Bung Bayu di dunia? Kalau saya Liga Barcelona, Bung. Barcelona. Barcelona. Oke, kita utik lagi Barcelona. Dengan komposisi pemain yang seadanya, komposisi, oke lah kita nggak tahu yang ke depan, aku ada yang keluar lagi, yang masuk lagi. Dengan pelatih Cook Xavi Hernandez, apakah Tiki Taka itu kembali lagi? Hampir pastinya seperti itu, Bung. Xavi Hernandez adalah alumni La Masia, Akademi Murni Barcelona. Xavi juga menjadi peran atau aktor utama ketika Pep Guardiola menukangi Barcelona dengan konsep tiki takanya. Nah, saat ini ditinggal beberapa bintang seperti mega bintang ya Lionel Messi yang hijrah ke PSG. Tentu ada beberapa hal yang mungkin akan menyulitkan Barcelona dalam perburuan gelar. Namun kita sedikit yakin dengan Xavi Hernandez bahwasanya konsep atau taktikal yang mungkin dia kembangkan untuk meracik Barcelona itu mungkin tidak usah kita ragukan. Nah, tinggal tergantung lagi bagaimana komposisi skuad utama Barcelona dalam mengarungi musim ke depan. Namun Barcelona tetap Barcelona, Bung. Mereka punya sebuah akademi yang sangat baik, mungkin sangat saat ini terbaik ya di dunia, La Masia. Ada mungkin beberapa alumni yang memperkuat Barcelona, ditambah beberapa pemain yang punya reputasi baik di Barcelona. Kita juga masih melihat Gerard Piqué yang tetap masih di Barcelona dan beberapa pemain. Yes. Artinya ada beberapa pemain dan ini kabarnya Robert Lewandowski yang akan merapat ke Blaugrana, namun kita belum mendapatkan kepastian tersebut. Ya Barcelona tetap Barcelona, Bung, kalau bagi saya gitu kan. Artinya mereka punya konsep yang konsep tersebut tidak jauh, artinya tidak beda lah dengan konsep-konsep Barcelona yang lama dari eranya Frank Rijkaard, dari Pep Guardiola sampai ini
eh, Xavi Hernandez. Saya berpikir Barcelona tetap akan menjadi salah satu pesaing utama Real Madrid dalam perburuan gelar juara Liga Spanyol. Kita menuju ke Liga Italia, Bung. Champion Milanisti. Milan. 11 tahun ya. Sudah tidak merebut gelar dan akhirnya merebut gelar. Apakah sosok Zlatan Ibrahimovic peran utama? Kalau dibilang Milan punya banyak sosok selain Ibrahimovic. Milan sebenarnya punya punya skuad yang punya mental juara, Bung. Artinya Scudetto selain sebelum ini juga 11 tahun yang lalu juga Milan juga pernah meraih Scudetto ya. Itu. Namun belakangan memang ada penurunan prestasi dari AC Milan terkait beberapa hal mungkin ya dari kepemilikan klub dari Silvio Berlusconi ke eh, konsorsium dari Cina kalau saya tidak salah itu mungkin akan mempengaruhi. Namun belakangan ada beberapa hal yang membuat AC Milan itu stagnan. Artinya sebetulnya kalau faktor Ibrahimovic tidak terlalu, Bung, karena pemain-pemain AC Milan sendiri saat ini juga merata gitu kan. Bahkan Oliver Oliver Giroud Giroud juga lagi naik-naiknya. lagi bagus-bagusnya. Ya kalau Milan saya bilang faktornya karena tim yang ada di musim kemarin itu merupakan tim yang merata, Bung. Apa pemain yang merata dari sisi permainan. Jupe menurun. Gimana musim depan Liga Italia? Juventus merupakan salah satu raja di kompetisi sepak bola Italia, Italia, Bung. ya. Artinya dalam beberapa dekade, bahkan beberapa musim lalu Juventus tidak tergeser, Bung, perihal prestasi. Namun mungkin ya faktor-faktor lain yang membuat Juventus pada musim ini menurun performnya. Bisa jadi usia pemain yang semakin menua, mandeknya regenerasi, beberapa regenerasi yang mungkin belum belum diaktifkan kembali oleh pihak Juventus untuk regenerasi yang berikutnya. Pemain-pemain seperti Chiellini kan juga sudah tua gitu kan, Bung. Banyak faktor yang membuat Juventus tidak pada top performnya pada musim ini. Namun untuk musim ke depan saya rasa Juventus tetap akan menjadi salah satu momok ya. ya Momo dan salah satu juga calon juara Liga Italia untuk musim mendatang. Ada Inter Milan yang lagi naik-naik juga. Inter Milan itu stagnan, permainannya bagus. Artinya dari beberapa musim mereka itu top level ya. Artinya mereka itu di Big Five sepak bola Italia peringkat 1, 2 dan itu tetap Big tidak. Five ya. Iya, artinya mereka punya punya komposisi pemain yang bagus, good management juga pastinya. Yang membuat ya Inter Milan itu akan tetap ya menjadi salah satu juga sih di antara AC Milan, Juventus dan mungkin saja Napoli. Tapi kita juga tidak akan melupakan AS Roma yang saat ini diracik oleh Jose Mourinho, yang kemarin juga telah menjuarai UEFA Conference League, itu kompetisi tingkat 3 benua biru, kompetisi tingkat 3 level Eropa. Artinya kita belum tahu karena bursa transfer itu kan sedang sedang berlangsung. Kita tidak tahu pemain-pemain mana saja yang saat ini akan merapat ke tim-tim tersebut. Tinggal setelah setelah nanti pramusim dari tim-tim tersebut baru kita akan tahu, Bung, tim-tim ini gimana kansnya untuk meraih uh, trofi kita bilang untuk Liga Italia, Bung. Yang lebih menarik untuk saat ini bursa transfer. Mbappe gagal ke Madrid, Haaland ke Manchester City. Kita tahu Manchester City buntu atas penyerang dan dia berhasil merebut Haaland. Gimana atmosfer Liga Inggris, Bung? Uh, Liga Inggris itu mungkin lebih kompetitif dari Liga Spanyol, Bung. Kita lihat Manchester City, Liverpool,
Manchester United, Chelsea itu merupakan tim-tim Big Five atau papan atas Tottenham. top level dari Liga Premier Inggris. Hadirnya Erling Haaland yang ditransfer yang diambil dari Borussia Dortmund itu pasti akan menambah apa namanya Bung geliat Liga Inggris itu semakin baik, lebih lebih punya apa, karena saat ini memang pada saat Erling Haaland menjadi rebutan beberapa Klub-klub tinggi tim-tim besar besar Eropa, justru Erling Haaland tuh mendarat di City gitu City kan. ya. Jadi ini akan menjadi satu atmosfer baru di Liga Inggris, di mana kita sangat yakin bahwasanya Manchester City itu tetap dengan target-target mereka, yaitu merajai Liga Inggris. Mungkin mereka akan berusaha mempertahankan, ya pastinya dong Pasti. mempertahankan gelar yang mereka raih di musim sebelumnya. Hadirnya Erling Haaland itu mungkin akan memberikan opsi buat Pep Guardiola untuk lini depannya gitu kan, karena ya Pep Guardiola itu pelatih jenius, dia akan tahu siapa-siapa yang akan bisa ia datangkan untuk Hmm. atau dia gunakan untuk kampanyenya dalam perebutan titel Liga Inggris. Iya, yang kita tahu semenjak pensiunnya Sergio Aguero, performa penyerang turun. Gabriel Jesus kurang. Di kanan ada Mahrez, di kiri ada Foden dan Jack Sterling. Grealish. Jadi, menurut Bung, trio mana yang dipakai untuk ke depan? Sterling, Haaland, Mahrez, atau Mahrez, Foden, Haaland? Kalau bicara tentang komposisi lini depan City, kita memang masih meraba-raba, Bung. Pada musim sebelumnya Pep Guardiola itu agak menepikan Jack Grealish, bahkan lebih ke Grealish. Mahrez, Sterling dan Foden ya kan. Hmm. Nah, ini kita bisa saja nanti berubah, karena kita kan dengan taktikal yang sekarang bisa saja Pep Guardiola ini meramu beberapa alternatif. Tapi kalau untuk siapa nanti yang akan menjadi trio itu memang masih menjadi misteri, Bung. Karena kan ya yang pasti kesiapan kesiapan pemain gitu kan. Kalau kita lihat Riyad Mahrez juga baik gitu kan, hanya eh, kurang kurang apalah mungkin ya. Duit ya? Saya bilang kurang nyetel mungkin. Kalau dengan Haaland ya kita belum tahu Belum tahu. gitu kan, karena kan pasti nanti akan kelihatan lah di pramusim ketika misalnya Mahrez, Haaland atau Sterling itu dijadikan trio, gimana apanya, nyetel kah atau enggak, itu Hmm. nanti Pep Guardiola sih yang lebih memahami itu. Ketika Manchester City mendatangkan Haaland, rivalnya mendatangkan Erik ten Hag, coach baru, pengganti Ragnik. Gimana? Ada pengaruhkah akan naik MU tadi dengan manajer baru, atau memang perlu evaluasi total? Kalau Manchester United sepertinya perlu beberapa evaluasi, Bung. Hadirnya Erik ten Hag juga tidak menjamin prestasi Manchester United akan naik. Ragnik selaku pelatih sebelumnya juga sebenarnya adalah pelatih sangat baik, Bung, kalau menurut Senior tuh saya, ya. senior. Namun mungkin komposisi dari MU atau squad yang ada itu mungkin masih jauh dari harapan pecinta MU atau bahkan mungkin Ragniknya sendiri, Bung. Hmm. Nah, dengan hadirnya Erik ten Hag dengan konsep yang mungkin akan dia usung dari ketika dia Menangannya Ayak. Ajax Amsterdam, kita akan melihat gimana nanti beberapa taktikal ataupun mungkin game plan yang akan dia kembangkan untuk Manchester United. Memang dalam waktu belakangan Manchester United ini akan apa namanya, menjadi tim yang produktivitasnya menurun gitu. Hmm. Artinya gagal lolos ke Liga Champions juga kalau saya tidak Iya. salah kan, artinya rentetan-rentetan hasil buruk itu menjadi catatan sebenarnya bagi manajemen Manchester United untuk segera berbenah.
mendatangkan Erik ten Hag itu merupakan sebuah hal yang memang harus dijalankan oleh tim sebesar Manchester United. Semenjak Sir Alex Ferguson itu out dari Manchester, artinya prestasinya Manchester itu ya langsung gitu kan. Artinya apakah Manchester ini tergantung pada sosok atau apa kita juga belum mengetahui. Bahkan mendatangkan pemain-pemain top seperti terakhir Cristiano Ronaldo yang berhasil didaratkan kembali ke Old Trafford, tapi belum bisa mengangkat pamor dari Manchester, atau mungkin pemainnya belum menyatu, atau masing-masing pemainnya memang auranya bintang sehingga sulit menyatukan chemistry di antara pemain. Kita juga tidak mengetahui. Tinggal nanti di musim ini kepiawaian Erik ten Hag akan diuji. Ya. Namun kalau pada musim pertama juga kita tidak bisa langsung memberikan target, misalnya MU harus juara. Itu akan sangat sulit ketika pesaing-pesaingnya juga sudah berbenah. Kita lihat Manchester City gitu kan, Liverpool sudah pasti berbenah, Chelsea sudah pasti berbenah, dan ini merupakan tantangan tersendiri bagi Manchester United di musim yang akan datang. Liverpool, Sadio Mane cabut. Apakah ada efek dari kepergian Mane? Dan Salah pun belum menandatangani kontrak, emang habis tahun besok, tapi tampaknya dia minta kenaikan gaji. Oke, yang sudah kita list, Sadio Mane. Apakah ada efek terlalu besar Sadio Mane pergi? Pasti, Bung. Kehilangan pemain bintang itu akan berimbas pada sistem skema dari sebuah klub. Kita akui sendiri ketika Barcelona ditinggal Leo Messi juga berdampak. Juventus ketika ditinggal Ronaldo juga berdampak gitu kan. Artinya kehadiran bintang dalam sebuah klub itu benar adanya, bahwasanya mereka sangat berpengaruh. Ya, ketika Sadio Mane dikabarkan tidak memperpanjang kontraknya dengan Liverpool, ya ada kemungkinan Jurgen Klopp akan pusing dengan kondisi ini. Tapi kita ketahui bahwasanya Jurgen Klopp juga punya beberapa opsi ketika seandainya Mane itu memang resmi keluar. Salah juga dikabarkan belum menandatangani kontrak baru dengan Liverpool. Ini akan menjadi sebuah dampak yang dilema kali ya. Besar juga untuk klub. Namun kita ketahui bahwasanya seorang Jurgen Klopp itu pasti sudah mempunyai rencana lain ketika pemainnya pergi. Mereka juga masih punya Roberto Firmino dan beberapa pemain lain yang mungkin bisa menjadi suksesor ataupun menggantikan peran Sadio Mane ataupun Muhammad Salah. Chelsea sendiri, Bung, dengan kepemilikan baru, akankah menambah transfer atau memang gimana tuh ke depan? Biasanya dengan owner baru, tim-tim itu akan jor-joran. Kita lihat eranya Roman Abramovich dulu juga ketika membeli semua Chelsea, dibeli ya. Wah, ya, uangnya nggak ada serinya. Syekh Mansur juga demikian. Artinya ya tetap, Bung, dengan kekuatan uang yang dipunyai pemilik baru, kita berpikir bahwasanya klub akan belanja pemain. Namun kita lihat beberapa pemain saat ini memang sudah menjadi buruan beberapa klub juga. Tinggal manajemen Chelsea bergerak cepat, Bu, dalam mengakomodir ataupun mendatangkan pemain-pemain bintang untuk mengisi skuadnya di musim ini, Bu. Tottenham apakah bisa berbicara banyak di musim depan? Hampir sama, Bung, dengan tim-tim yang dibeli atau dengan kepemilikan baru. Mereka pasti punya target, tapi tidak serta-merta untuk Newcastle United itu bisa tembus Big Five Liga Inggris. Tinggal bagaimana manajemen itu
bisa memanage atau mendatangkan pemain-pemain yang mungkin diinginkan oleh nahkoda timnya. Nah saat ini memang karena mungkin kepemilikan baru dengan berbagai hal yang mungkin dibenahi di Newcastle, jadi belum maksimal. Tapi bisa saja ketika satu atau dua musim ke depan Newcastle itu menjelma. Namun kalau dilihat dari sekarang, kalau berburu pemain top sepertinya mereka juga harus bersaing dengan klub-klub top lainnya dalam Pemain top mendatangkan lainnya. pemain bintang. Emang kalau bicara Liga Inggris ini banyaklah momen-momen yang apakah memang Liga Inggris ini memang berpatokan dengan sosok atau gimana? Contoh MU ditinggal Alex Ferguson selesai. Arsenal ditinggal Arsene Wenger selesai. Manchester City dulu turun naik. Apakah memang ada momen-momennya atau memang ada sosok yang bisa berbicara banyak di klubnya? Berbicara sepak bola memang agak sulit, Bung, karena memang sepak bola itu matematika yang memang tidak bisa diprediksi ya. Oke, ketika Manchester United itu ditinggal Sir Alex Ferguson, prestasinya drop, Drop, drop drop habis, habis. drop habis. Ketika misalnya City dulu bukan apa-apa dengan kepemilikan baru mereka top perform. Namun sepak bola tetap punya punya apa namanya, Bung, algoritma tersendiri sepertinya gitu. Artinya gimana tinggal bagaimana manajemen sebuah klub itu memanage timnya atau klubnya itu menjadi tim yang superior. Chelsea dari tahun ke tahun sebenarnya prestasinya juga lumayan baik, Bung. Artinya juara, nanti tidak Nggak, juara tapi juara lagi. ya Artinya ya stabil deh ya. stabil. Artinya tidak ada sosok di situ. Tidak ada sosok. Artinya Roman Abramovich merupakan owner dari klub dari Chelsea yang ya mungkin dia tetap pada targetnya gitu. Dia tetap pada targetnya. Jadi siapapun mungkin yang menangani, ya Chelsea tetap menjadi tim yang diperhitungkan dari beberapa pelatih. Kita lihat terakhir Thomas Tuchel juga berhasil baik menangani Chelsea. Ya kita barusan melewati Piala Finalissima yang antara pemenang Euro dan pemenang Copa America, Argentina versus Italia. Gimana nih Italia nih, Bung? Ketika menang Euro, setelah itu drop, nggak masuk Piala Dunia. Dan ini kalah telak, tanggung-tanggung, Bung. 3-0. Gimana pandangan Anda? Mungkin Italia sudah melakukan regenerasi, sudah melakukan regenerasi. Hmm. Kita berpikir ketika Italia menjadi kampion Euro terakhir kemarin, ini merupakan sebuah keberuntungan dari Italia bisa memenangkan Euro. Ada beberapa hal yang mungkin saat ini melandasi gagalnya Italia dari beberapa event, gagal lolos Piala Dunia dan terakhir kalah di partai Finalissima atau kejuaraan atau piala yang memperebutkan juara dari zona CONMEBOL dan juara zona UEFA. Bisa saja, Bu, taktik yang digunakan oleh tim nasional Italia itu sangat usang, Bu. Sudah Ketika terbaca. bisa jadi seperti itu, taktik ya Italia bisa dibaca, artinya mereka bermain dengan taktikal yang biasa-biasa sehingga ya Italia itu tidak bisa menembus dominasi dari Argentina pada saat Finalissima. Gagal di gagal lolos di Piala Dunia itu merupakan aib, Bung, bagi Italia sendiri. Artinya juara Euro, Baru aja nah ya baru juara Euro namun gagal di komposisi pemain sama. ya mungkin mereka juga mengalami kejenuhan, Bung. Bisa mengalami kejenuhan. Eh, kita nggak tahu karena sepak bola ini faktor lucky dan unlucky itu tetap mengarungi, Bung. Tapi eh, bisa saja, Bung, seperti yang saya sampaikan,
mereka bermain dengan cara yang sama. Jadi mungkin eh, bisa dikatakan taktiknya itu-itu saja, gameplaynya itu-itu saja, dengan komposisi pemain yang mungkin sudah diketahui banyak lawannya, sehingga Italia belum bisa memaksimalkan kondisi sekarang, Bung. Tapi nggak parah gitu juga lah, Bung. Sampai Piala Dunia pun bergengsi itu nggak masuk. Nah ini lagi, apakah tanda kutip gimana tuh, Bung? Ya, bisa saja, Bung. Sebuah prestasi sebuah negara itu juga naik turun bisa saja terjadi. Sangat-sangat mungkin karena sepak bola berkembang dengan sebegitu pesatnya, Bung. Artinya kita ketahui ada beragam sekarang game plan taktikal dari masing-masing tim. Ketika Italia bermain dengan taktik atau game plan yang biasa-biasa saja, ya mungkin mereka akan sulit di tengah banyaknya atau ragamnya formasi atau taktikal yang saat ini sedang berkembang. Jadi ada beberapa hal mungkin termasuk itu yang bisa menjadi masalah, Bung. Oke, Bung. Kesimpulan dari yang kita bahas ini, menurut Bung, dari nasional kita sendiri, ataupun dari mancanegara. Sepak bola itu memang bertransformasi, Bung, dari sepak bola yang biasa-biasa saja menuju sepak bola yang benar-benar modern. Jadi tinggal bagaimana kita pelaku sepak bola atau stakeholder sepak bola itu memang mengemas sepak bola ini menjadi lebih baik, menjadikan industri, memahami sepak bola dengan sangat modern, memanfaatkan sport science sebagai sarana kemajuan sepak bola. Oke, kita akhiri, Bung Bayu, perbincangan kita tentang pesepak bola nasional dan mancanegara. Terima kasih kepada Bung Bayus yang sebagai praktisi pesepak bola nasional kita. Sampai hadir kembali nanti di channel selanjutnya, di channel kita, channel Pandey Football. Kalau begitu kita pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.